Wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk membuat database menggunakan MySQL menggunakan aplikasi XAMPP. Yang pertama, kita hidupkan dulu Apache sama MySQL kita. Setelah semuanya terhidupi, maka kita masuk ke browsing ataupun ke Google. Di sini di Google ini kita klik localhost. Localhost ini berfungsi untuk menampilkan aplikasi yang ada di XAMPP. Setelah muncul di PC laptop ataupun di layar laptop kita seperti ini tampilannya, maka kita klik phpMyAdmin. Setelah phpMyAdmin-nya selesai loading, maka tampilan yang ada di phpMyAdmin seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan atau membuat nama database dengan cara klik new. Di sini ada namanya create database. Create database ini saya buat dengan nama saya sendiri. Saya create-kan. Terus di sini saya disuruh untuk mengisi create table, yaitu untuk mengisi nama dari tabel database yang telah saya buat. Nama dari tabelnya yaitu saya create tbtrans. Di sini number of columns-nya saya pakai 8, saya go-kan. Ini berfungsi untuk kita masuk ke insert-nya ataupun ke kolom selanjutnya ataupun ke datanya. Yang pertama saya akan memasukkan KD trans dengan tipe. Saya di sini menggunakan tipe varchar. Kenapa saya di sini menggunakan tipe varchar? Karena tipe varchar ini untuk kolom yang berisi data yang berbeda ukuran. Di sini saya menggunakan panjang ukurannya yaitu 10. Di sini juga saya menggunakan indeksnya yaitu primary key. Primary key ini bertujuan untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Primary key ini dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai yang unik. Tanpa adanya primary key, relasi antar tabel yang dibuat tidak akan bekerja sempurna. Sekarang yang kedua, saya akan membuat kolom yang kedua, saya akan mengisi dengan KD tamu. Dengan tipe sama varchar dengan ukuran atau panjang 10. Selanjutnya saya di sini akan membuat kolom yang ketiga yaitu KD kamar dengan tipe varchar juga dengan ukuran atau panjang yaitu 10 juga. Selanjutnya kolom yang selanjutnya saya akan isi tanggal check-in dengan tipe varchar juga, karena tipe varchar ini bekerja lebih efisien dan lebih fleksibel dia. Jadi maka saya menggunakan tipenya yaitu tipe varchar. Dengan panjang atau ukuran juga 10 juga. Selanjutnya saya mengisi kolom yang selanjutnya yaitu tanggal check out
tanggal checkout dengan tipe varchar juga. Setelah saya klik, setelah saya isi tabel trans tadi dengan ini yang sudah saya ketikkan, selanjutnya saya ingin mengesave-nya. Saya klik save ataupun simpan, maka otomatis ini tabelnya sudah tersimpan di sini, begini bentuknya. Dan di sini di bawah database saya sudah ada TB Trans. Selanjutnya saya ingin menambahkan foreign key pada KD tamu sama KD kamar dengan cara klik more, ambil index. Foreign key ini berfungsi untuk menggabungkan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan relasi antar dua tabel. Maka foreign key ini juga diperlukan dalam merelasi database. Di KD kamar juga saya klik foreign key-nya. Tersimpan. Tabel kedua, saya membuat tabel kedua dengan judul tadi TB Transresto. Di sini saya pada KD Transresto-nya kan saya buat primary key sebagai nilai yang unik kan, ataupun sebagai untuk pembeda kan, nilai ataupun angka untuk membedakan supaya tidak ada yang sama. Sekarang saya membuat KD tamunya ini menjadi foreign key dengan cara saya klik more, klik index. Untuk menambahkan foreign key dengan cara klik index. Untuk mendapatkan indeksnya itu dari more yang tadi saya klik. Sekarang saya klik OK. Maka sudah muncul nih, ini tanda foreign key. Sekarang saya ingin menambahkan sebuah tabel lagi, yaitu dengan cara, ini kan yang tadi, dengan cara saya klik database saya, kan tadi database nama saya klik database saya, selanjutnya saya create tabel, karena kan saya ingin menambahkan tabel, maka saya klik database nama saya, selanjutnya saya create tabel yang ingin saya tambahkan, yaitu saya ingin menambahkan TB tamu dengan number of columns-nya yaitu 8. Mohon maaf, dengan number of columns-nya yaitu 6. Maka saya save ataupun saya simpan dengan cara saya go-kan. Maka ini tampilannya. Dan kemudian saya ketik di sini. Setelah semua selesai saya tulis nama tabelnya, saya isi tabelnya, selanjutnya saya pilih database saya. Maka tampilan database saya seperti ini. Ini semuanya dengan tampilan tabel saya. Selanjutnya saya akan merelasikan tabel saya, yaitu tabel trans. Saya akan merelasikan tabel trans saya dengan tabel tamu saya, yaitu dengan cara tabel trans tadi udah saya klik, selanjutnya saya pilih struktur, selanjutnya saya pilih relation view. Saya menggunakan relasinya dengan cara manual, yaitu saya pilih di sini onlet-nya yaitu dengan cascade. Tujuan cascade ini untuk menghapus apabila ada terjadi data yang sama, maka otomatis akan dihapusnya. Dan di sini on update juga saya pilih cascade. Ini bertujuan on update cascade ini, saya pilih cascade bertujuan untuk apabila ada pengupdatean data, maka dia otomatis mengupdate dengan sendirinya. Jadi fungsi cascade ini yaitu mengupdate dengan otomatis. Tampilannya kan
saya buat tadi relationship-nya dengan cara manual, yaitu dengan cara saya klik relation view. Saya tadi mengklik di sini TB trans. Saya mau membuat relaksasinya dengan tabel tamu sama tabel kamar, yaitu dengan KD tamu, database nama saya, tabel yang mau kita relaksasikan, kita masukkan, yaitu saya ingin merelaksasikan dengan tabel tamu dan kolomnya yaitu KD tamu. Selanjutnya saya ingin merelaksasikan KD kamar dengan nama database nama saya, tabel kamar, maka dia otomatis terisi di sini KD kamar. Selanjutnya saya save. Maka dia loading. Selanjutnya saya di sini ingin membuat relaksasi yaitu TB Transeto dengan cara saya klik TB Transeto-nya, langsung saya klik struktur, baru saya di sini klik Relation View. Dengan cara klik Relation View, maka di sini on LED dan on update-nya saya pilih Cascade karena dia biar terhapus secara otomatis apabila ada data yang sama, dan on update-nya apabila ada pengupdatean data maka dia akan muncul secara otomatis. Di sini saya pilih kolomnya yaitu KD tamu, database-nya ini database saya, terus tabelnya ini saya isi dengan saya ingin merelasikan dengan TB tamu, maka kolomnya langsung terisi, dia berarti KD tamu ini akan berelaksasi dengan KD tamu yang ada di tabel TB tamu, maka saya save-kan. Setelah selesai kita ketikkan relasinya dengan cara manual, kan tadi saya membuat relasi database ini dengan cara manual. Setelah kita ketikkan relasinya dengan cara manual, sekarang kita beralih ke database saya, yaitu database saya kan tadi di sini nama saya. Selanjutnya kita klik di sini more, kita pilih designer, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya nanti akan saya susun dulu. Ini, baru nanti akan saya tampilkan cara merelasinya dengan cara pertama kita klik create relationship, baru nanti dia akan terhubung semuanya. Buat SQL ataupun sintak dari database yang telah saya buat dengan cara saya harus ke database saya, kan, ke database saya. Terus saya pilih di sini, ini di paling atas saya pilih SQL untuk memasukkan sintak yang ingin kita buat. Saya ingin membuat sintak yaitu menampilkan satu tabel pada tabel TB user, yaitu dengan cara saya klik di sini select. Tujuan select ini untuk menampilkan tabel yang telah saya buat pada tabel user tadi. Select kali, tanda kali, kita klik di sini from. Jangan lupa kita buat from. Kenapa from? Karena from ini bertujuan untuk kita mau menampilkan dari tabel mana yang mau kita tampilkan. Tanpa ada from ini, maka tanda silang yang ada di button ini akan tetap merah. Maka saya buat di sini from. Kita mau menampilkan kan tadi
dari tabel TB user kan, maka kita klik di sini TB user. Jangan lupa titik koma supaya sintak atau kodian kita ini berjalan. Selanjutnya saya klik go. Maka inilah yang muncul di TB user saya. Selanjutnya kembali lagi ke database saya. Yang kedua, saya ingin membuat menampilkan 6 entity pada tabel pesan, yaitu dengan cara klik Slack. Karena kan Slack ini bertujuan untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan pada sintak yang telah kita buat kan. Slack, terus saya buat di sini KD pesan, KD barang, KD kamar, nama, KD kamar, mohon maaf kamarnya bukan seperti ini penulisannya. KD kamar, nama, jenis kelamin, selesai jenis kelamin, alamat, telepon, dan jangan lupa yang terakhir kita buat from, karena from ini bertujuan dari mana tabel tersebut ingin kita tampilkan. Kita kan tadi ingin menampilkan tabel dari TB pesan. Jangan lupa di sini klik TB pesan. Dan yang terakhir, untuk sintak kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, maka jangan lupa kita tambahkan titik koma di belakangnya. Selanjutnya kita go-kan. Dan ini hasil dari TB pesan, yaitu terdiri dari 6 entity. Yang dikatakan entity itu yaitu KD pesan, KD kamar, nama, jenis kelamin, alamat, dan telepon. Inilah yang dikatakan entity. Entity itu terdiri dari kolom dan baris. Maka ini yang ditampilkan dari 6 entity pada tabel pesan dengan sintak, yaitu ini sintaknya Slack KD pesan, KD kamar, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, from TB pesan. Inilah tadi sintaknya yang telah saya ketikkan di SQL ini. Selanjutnya, yang ketiga, kembali lagi saya membuat SQL dengan cara saya klik database saya. Selanjutnya ini yang akan keluar di database saya. Selanjutnya saya membuat sintak perintah SQL-nya dengan cara klik. SQL kita telah muncul di layar PC laptop kita. Maka selanjutnya saya akan mengetikkan sebuah sintak, yaitu untuk menggabungkan tabel TB trans dengan tabel TB trans resto dengan cara yang pertama, yaitu kita ketik dulu di sini Slack, karena tadi kan Slack di sini berfungsi untuk menampilkan tabel yang kita inginkan pada SQL. Slack ini sintak yang berfungsi untuk menampilkan tabel yang kita inginkan. Setelah Slack, kita ketik di sini tanggal check-in, tanggal check-out. Baru setelah tanggal check-out, uang muka, setelah itu lama inap,
ini tanggal check-in, tanggal check-out, uang muka, terus lama inap. Ini terdapat pada tabel TB Trans. Selanjutnya saya ketik di sini KD, mohon maaf, tanggal, baru koma PPN, baru koma total resto. Ini tanggal PPN total resto terdapat pada tabel TB Trans Resto. Selanjutnya, tidak lupa kita klik from. From ini kan tadi bertujuan untuk mengambil tabel itu dari mana yang ingin kita tampilkan. Kan kita ingin tadi menampilkan tabel dari tabel TB Trans, terus karena kita ingin menggabungkan dua tabel, maka kita tidak lupa untuk mengetikkan inner join. Inner join di sini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel ke dalam satu tabel. Setelah inner join, kita masukkan di sini tabel TB Trans Resto yang ingin kita masukkan. Baru jangan lupa kita klik on. Baru KD Trans sama dengan KD Trans Resto. KD Trans baru KD Trans Resto. Baru jangan lupa titik komanya supaya codingan kita ataupun sintak yang telah saya buat berjalan dengan bagus. Selanjutnya saya runkan dengan cara saya klik go. Maka ini di sini telah keluar yang ingin saya masukkan, tapi datanya tidak ada keluar di sini. Selanjutnya, saya ingin membuat sintak yang terakhir, yaitu dengan menggunakan perintah SQL dengan cara saya klik dulu SQL-nya. Selanjutnya, saya ingin membuat untuk menggabungkan semua tabel untuk menjadi satu tabel dengan menggunakan perintah SQL, yaitu dengan cara saya klik select, baru saya klik di sini tanda bintang, saya spasikan, saya klik di sini from. From ini bertujuan dari mana data yang kita ambil, dari mana data yang ingin kita ambil. Maka kita klik from, baru kita buat di sini TB Trans. Kita buat di sini TB Trans, baru koma TB Trans Resto, baru koma TB Tamu, baru saya komakan lagi TB Kamar, saya komakan lagi, baru TB jenis kamar. Setelah TB jenis kamar, baru di sini TB jenis makanan, baru koma lagi TB menu resto, baru koma TB pesan, baru di sini TB, yaitu tabel yang terakhir. Saya di sini buat dengan TB user. Jangan lupa kita tambahkan, setelah selesai kita ketik tabel yang ingin kita tampilkan, jangan lupa kita tambahkan tanda titik koma, supaya apabila kita jalankan perintah SQL-nya ataupun sintak yang telah kita buat di SQL, dia berjalan dengan bagus. Sekarang kita runkan dengan cara kita klik go. Maka di sini telah keluar dari TB Trans sampai TB
sampai TB user telah keluar di sini data dan tabelnya. Ini saya klik ke bawah. Ini tadi saya menggunakan perintah SQL. Nih, sampai sini. Ini dari TB trans sampai TB user. Sekian video tutorial membuat database dan memasukkan sintak dengan menggunakan perintah SQL dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.